Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Nisaul Mawadah dengan NIM 200401110287. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa bab dalam kitab Ar-Risalah Al-Jam'iyah, yang mana adalah tugas UAS mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Sebelum saya memulai menjelaskan mengenai isi kitab, alangkah baiknya kita bertawasul dulu kepada sang pengarang kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Syahid Syarif Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini saya akan menjelaskan babul haju, yaitu bab yang menerangkan tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal haju fa huwa khamisu arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Wa kadzal umratu fil umrati marratan bi syartil istita'ati wa hiya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban wa nafaqata ma talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Adapun ibadah haji rukun Islam yang nomor 5, yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Begitu pula umroh, dalam hal seumur hidup sekali dengan syarat harus mampu, yaitu hendaknya memiliki apa yang dibutuhkannya dan di dalam perjalanannya menuju haji, biaya pergi dan pulangnya, dan memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahinya selama dia pergi haji sampai dia kembali. Jadi di sini haji merupakan rukun Islam yang nomor 5, yang mana hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Begitu juga dengan umroh, dan juga syaratnya harus mampu. Mampu di sini yaitu orang yang melaksanakan haji ataupun umroh, ia harus mampu membiayai dirinya sendiri untuk pergi haji sampai pada pulang haji maupun umroh. Dan juga orang yang haji ataupun umroh ini harus memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahinya, bagi orang yang wajib, bagi orang yang mereka tinggalkan selama mereka pergi haji sampai pada pulangnya haji. Wa a'malul haji salah satu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Dan adapun amalan ibadah haji yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama yaitu rukun, yang kedua ada kewajiban, dan yang ketiga ada sunnah-sunnah dalam melaksanakan haji. Fal arkanu khamsatun al-ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrati wa yustahabbu ayyaqula ma'a dzalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi wa hiya syawwalu wa dzulqa'dati wa asyru dzilhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Adapun rukun haji itu ada 5, yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, dan yang kelima mencukur atau memotong rambut. Jadi rukun-rukun haji itu ada 5, yaitu yang pertama tadi ada ihram. Ihram merupakan niat masuk di dalam ibadah haji ataupun umroh, dan disunahkan sambil mengucapkan nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi. Itu niat untuk masuk di dalam ibadah haji maupun umroh. Dan tidaklah sah ihram dengan haji kecuali pada bulan-bulannya, yaitu ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah.
dan akhirnya muncul fajar pada malam Idul Kurban. Ya, malam fajar pada malam Idul Kurban ini malam pada hari raya Idul Adha. Dan yang kedua, rukun haji yang kedua itu ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan puncak ritual dari ibadah haji ini. Kemudian yang ketiga ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini dilakukan ketika telah pulang dari wukuf di Arafah tadi, rukun haji yang kedua tadi. Kemudian yang keempat ada sa'i. Sa'i itu merupakan lari-lari kecil selama sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian yang kelima tadi ada mencukur atau memotong rambut atau tahallul, bisa disebut dengan tahallul. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illal wuqufa falaisa minha wa yajibu li tawafi satrul aurati wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa ayyakuna sab'i tawafatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Nah, adapun rukun umroh yaitu sama seperti rukunnya ibadah haji, kecuali wukuf di padang Arafah bukan termasuknya. Jadi rukun-rukun umroh itu mencangkup dari rukun-rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Berarti ada rukun umroh itu ada ihram, kemudian ada tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul atau mencukur dan memotong rambut. Dan wajib ketika tawaf yaitu menutup aurat, suci dari 2 hadas serta najis, dan harus 7 putaran di dalam masjid dan Makkah berada di samping kirinya dan ia berada di luarnya. Jadi tawaf di sini yaitu harus menutup aurat, kemudian suci dari 2 hadas dan najis, dan harus dilakukan sebanyak 7 putaran dan dilakukan di luar Ka'bah, di luar Makkah, dan Makkah itu berada di samping kiri kita yang melaksanakan umroh. Wa yajibu ayakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa ayyabda'a bisofai wa yakhtimam bil marwati. Dan wajib ketika sa'i harus 7 setelah tawaf dan harus mulai dari sofa dan diakhiri di marwah. Wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu layali at-tashriqi bimina waramyu wa tawaful wada'i wa amma sunanu fakullu ma siwal arkani wal wajibati faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Salah satu minal arkani la taqutu mada mahayan wa hiya tawafu wa sa'yu wal halqu wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ismun illam ya'dar wa man taraka syai'an minnas sunani fala syai'a alaihi walakin tuhul fadilatu. Dan adapun wajibnya haji ialah ihram dari miqat, menginap pada malam tasyrik di Mina, melempar jumroh, dan tawaf wada. Jadi wajib haji itu ada, yang pertama itu ada ihram, kemudian yang ihram dari miqat. Jadi wajib-wajibnya haji itu ada yang pertama ihram dari miqat, kemudian yang kedua ada menginap pada malam tasyrik di Mina. Malam tasyrik itu pada malam tanggal ke-11, 12, 13 Dzulhijjah atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Kemudian melempar jumroh. Melempar jumroh ini yaitu melempar batu-batu kecil ke 3 tiang, yaitu
melempar jumroh ini ada jumroh ula, wusta, dan jumroh akobah. Kemudian ada tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Dan adapun kesunahannya yaitu setiap amalan ibadah kecuali rukun dan kewajiban. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun, maka tidak sah hajinya dan tidaklah ia lepas atau bebas dari ihramnya kecuali setelah melakukannya. Dan tidak bisa ditempel atau diganti dengan denda atau selainnya. Dan 3 dari rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama masih hidup yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Jadi sunah-sunahnya haji yaitu melakukan setiap amalan ibadah haji kecuali rukun dan kewajiban. Jika seseorang atau siapapun yang melaksanakan haji itu meninggalkan rukun-rukun haji, maka tidak sah hajinya dan tidak lepas meskipun itu dan tidak lepas atau bebas dari ihramnya kecuali mereka melakukannya dan tidak bisa diganti dengan denda atau bisa disebut dengan dam. Dan 3 dari rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama masih hidup yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Siapa yang meninggalkan dari kewajibannya haji tetap sah dan wajib membayar denda dan baginya dosa kalau tidak ada uzur. Dan siapa yang meninggalkan dari kesunahannya tidak terkena apa-apa, tetapi terlewat keutamaan. Dan apabila seseorang yang melaksanakan haji ini meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam haji, maka hajinya itu tetap sah. Akan tetapi wajib membayar dam atau denda. Dan baginya dosa apabila tidak ada uzur. Jadi kalau meninggalkan kewajiban haji tidak ada alasan yang jelas, tidak ada uzur yang jelas, maka hajinya apakah hukumnya dosa bagi orang yang meninggalkan kewajiban tadi tanpa ada alasan yang jelas. Nah, apabila meninggalkan kewajiban haji dengan alasan tertentu, maka dia akan wajib membayar dam atau denda. Dan apabila seseorang itu meninggalkan kesunahan yang ada pada ibadah haji, maka tidak akan mendapat dosa, tapi mereka akan melewatkan keutamaan dalam ibadah haji yang dilakukan. Wa yahrumu satru ra'si rajuli wa wajhul mar'atil muhrimaini au badihima wa izalatu dzuri wa sya'ri wa dahnu sya'ri ra'si wal lihyati wa tayyubu jami'il badani. Dan haram menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan ketika mereka berihram. Jadi haram hukumnya bagi setiap orang laki-laki yang melaksanakan haji itu untuk menutup kepala laki-laki yang melaksanakan haji itu. Dan bagi perempuan haram hukumnya menutup wajah ketika mereka berihram. Kemudian menutup keseluruhan atau sebagainya, memotong kuku dan rambut, memakai minyak pada rambut, kepala, dan jenggot, dan memakai wewangian ke seluruh badan. Wa yahrumu aqdun nakahi wal jima'u wa muqaddimatuhu wa itlafu kulli hayawanin bariin wa hisyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramati. Dan dilarang atau haram hukumnya ketika haji itu melaksanakan akad nikah, ijma, dan permulaannya. Kemudian membunuh binatang daratan yang buas yang boleh dimakan. Dan bagi orang perempuan sama seperti orang laki-laki di dalam larangan-larangannya. Jadi larangan-larangan di sini itu untuk perempuan dan laki-laki itu sama, yaitu dilarang melaksanakan akad nikah, ijma, dan permulaannya. Kemudian juga membunuh binatang daratan yang buas yang boleh dimakan. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu babu hafzul qalbi minal ma'asi. Jadi bab yang menerangkan tentang menjaga hati dari maksiat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kadza hifdzul a'dha'i as-sab'ati fardu ainin ala kulli muslimin. Adapun menjaga hati dari perbuatan maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Begitu pula menjaga anggota badan yang ada 7, itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Nah, jadi menjaga hati dari perbuatan maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Famina ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillahi ta'ala wa takabburu ala ibadillahi ta'ala war riya'u wal ujubu fi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu ala abidillahi wa ma'nal hasadi karahatun ni'mati alal muslimi wastisqaluha. Contoh maksiat dari maksiat hati ini yaitu ragu-ragu di dalam Allah. Jadi ketika kita belum yakin akan adanya Allah, maka hal itu termasuk dalam maksiat hati. Kemudian merasa aman dari ancaman Allah. Ketika Allah telah memberi peringatan pada kita, misalnya kita itu diberi sakit atau diberi musibah atau apapun, kita itu kayak menyepelekan, kita kurang menyadari bahwa itu adalah suatu peringatan dari Allah, seperti itu. Kemudian berputus asa dari kasih sayang Allah, sombong kepada hamba-hamba Allah, riya, ujub atau menyombongkan diri dengan ketaatan kepada Allah, misalnya iri dalam ibadah, ini loh aku tahajud kayak gitu, itu termasuk dalam maksiat hati. Kemudian ada hasad. Nah, hasad ini adalah tidak senang dan merasa berat kepada orang muslim yang memperoleh kenikmatan dari Allah. Jadi ketika orang lain mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah, maka kita tidak senang atau merasa berat. Nah, itu termasuk dalam maksiat hati. Kemudian iri hati kepada para hamba Allah. Jadi iri ketika melihat teman bisa beli ini, kita iri, itu juga termasuk dalam maksiat hati. Selanjutnya, wa minha al-israhu ala maksiyatillahi wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'udzonni billahi wa bi khalqillahi wa tasghiru lami a'dhamallahu min ta'atin au maksiatin au qur'anin au muslimi au jannatin au narin wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isil muhlikati bal ba'du dzalika mimma yadkhulu fil kufri wal iyadzu billahi ta'ala min dzalika. Dan diantaranya juga ialah seperti terus-menerus di dalam maksiat kepada Allah. Jadi kita sudah tahu kalau itu maksiat hati, apalagi kepada Allah, tapi kita tetap terus-menerus maksiat tersebut, maka itu tidak boleh. Dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya, buruk sangka kepada Allah dan para makhluknya, dan merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan, seperti maksiat, kemudian Al-Quran, orang muslim, surga atau neraka. Jadi kita tidak boleh meremehkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan tersebut. Dan semua dari itu adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan. Dan ada sebagian dari perbuatan tersebut yang menjerumuskan di dalam kekafiran. Wal iyadzu billahi ta'ala min zalika. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Dan semoga kita semua dijauhkan dari maksiat hati ini, dan semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang memiliki maksiat hati, terutama kepada apa-apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan-ketaatan tadi. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu babut ta'atil qalbi, yaitu bab yang menerangkan tentang ketaatan hati. Tadi udah bab tentang kemaksiatan hati, dan sekarang bab tentang ketaatan hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu wal ikhlasu wat tawadhu'u wan nasihatu lil muslimina was sakha'u wa husnuz dzanni wa ta'zimu sya'ari illahi wa syukru ala ni'amillahi kal islami atau ati wasairin ni'ami wa sabru alal bala'i mislu al amradi wal mihani wa mautil ahibbati wa faqdil mali wa tasallutin nasi wa sabru anil ma'asi wasiqatu birrizqi minallahi wa bughdud dunya wa adawatun nafsi wa syaitani wa mahabbuhullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa salihina wa ridha anillahi wa tawakkulu alaihi ghairu dzalika manil wajibati al qalbiyatil munjiyati. Dan dari ketaatan-ketaatan hati diantaranya yaitu beriman kepada Allah, yakin, ikhlas, rendah hati, menasihati kepada orang-orang muslim, dermawan, berbaik sangka, mengagungkan syiar atau lama Allah, berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita seperti nikmat Islam, ketaatan dan semua nikmat, sabar atas bala seperti sakit, ujian, meninggalkannya kekasih, hilangnya harta, penguasaan manusia, dan sabar atas menjalankan ketaatan kepadanya, serta sabar di dalam menjauhi segala larangannya. Jadi ketaatan hati yang dimaksud di sini yaitu seperti kita beriman kepada Allah, kemudian kita yakin kepada Allah, ikhlas menjalankan segala perintah yang diberikan oleh Allah, kemudian rendah hati, menasihati sesama muslim, kemudian dermawan, berbaik sangka kepada Allah dan kepada para hambanya, kemudian kita berterima kasih atas segala hal, segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, seperti kita diberi sehat, kita diberi kelancaran dalam menjalankan segala kegiatan, kita diberikan sabar atas segala hal-hal atau bala yang Allah berikan kepada kita, segala misalnya seperti kita sakit, kita diberi kesabaran, kita melaksanakan ujian, kita sabar untuk menjalani ujian tersebut meskipun kadang mengeluh ataupun lelah, kita juga harus sabar untuk menjalankan ujian tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan ketaatan hati. Kemudian kita juga sabar untuk menjauhi segala larangan yang telah Allah larangkan kepada kita. Dan juga kita berpegang teguh dengan rezeki bahwasanya dari Allah, dan menjauhi dunia, memusuhi hawa nafsu dan setan, cinta kepada Rasulullah, para sahabat, keluarganya, para pengikutnya dan orang-orang soleh, serta ridho atau rela dengan apa yang diberikan kepadanya dan pasrah kepadanya, dan lain-lain yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkan. Nah, jadi ketaatan hati ini juga ketika kita berpegang teguh dengan rizki dari Allah, apa-apa rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita menjauhi dunia, kemudian kita menjauhi hawa nafsu dari setan, ketika kita diuji oleh Allah kesabarannya, kemudian kita kuat dan kita melawan hawa nafsu tersebut, maka itu juga termasuk dari ketaatan hati, ta'atil qalbi, yaitu ketaatan hati. Dan kita juga cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, itu juga termasuk dalam ketaatan hati. Dan juga ridho atau rela dengan apa yang diberikan kepada Rasulullah serta keluarga maupun sahabatnya. Untuk bab selanjutnya yaitu babu ma'asil wajah. Untuk bab selanjutnya yaitu babul ma'asil jawarih.
yaitu bab yang menerangkan tentang maksiat dari anggota badan. Wa amma ma'asil jawarihi. Nah, adapun maksiat dari anggota badan ini diantaranya yang pertama ada ma'asil batni, yaitu maksiat perut. Fama'asil batni mislu akli riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatimi wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubati. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akila riba wa kullaman a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hatal ba'i'a laha. Jadi ma'asil batni, maksiat perut ini merupakan maksiat seperti memakan harta riba, kemudian minum setiap perkara yang memabukkan seperti alkohol, minum khamar, minum hal-hal yang sekiranya itu memabukkan, itu maksiat perut. Kemudian memakan harta anak yatim dan setiap perkara yang Allah haramkan dari makanan dan minumnya. Dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat orang yang makan harta riba dan setiap orang yang membantunya, dan melaknat peminum khamr dan orang yang membantunya serta penjualnya. Jadi orang yang menjual khamr, orang yang menjual khamr, menjual atau membantu menjualkan, itu sudah dilaknat oleh Allah. Allah melaknat orang tersebut. Apalagi orang yang meminum khamr hal yang memabukkan, nah itu termasuk ke dalam maksiat perut. Apalagi khamr hukumnya haram ya bagi orang muslim, seperti itu. Dan juga Allah melaknat orang yang memakan harta riba, dan juga setiap orang yang membantunya. Kemudian maksiat anggota badan yang kedua, yaitu wa ma'asil lisani, maksiat lisan. Wa ma'asil lisani katsiratun aidon mislul ghibati wa hiya dzikruka akhokal muslima bima yakruhu wa in kuntama shadiqan wan namimati wal kadhibi wasyatmi wasabi wal la'ni wa ghairiha. Maksiat lisan. Adapun maksiat lisan ini banyak. Di antaranya itu ada ghibah. Ghibah yaitu engkau menyebutkan atau menggunjing saudaramu muslim dengan apa yang dia tidak sukai, meskipun engkau benar, bohong, mencela, mencaci maki, melaknat, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita membicarakan orang lain di belakang kita, orang lain itu tidak tahu, entah itu hal yang baik, entah itu memuji, entah itu menjelekkan, entah itu berbohong, entah itu mencaci maki, entah itu benar, itu termasuk dalam maksiat lisan. Dan kita tidak boleh untuk melakukan maksiat lisan ini, apalagi ghibah. Ghibah itu termasuk maksiat lisan. Ketika kita membicarakan orang lain, memuji, mencela, benar, itu dikatakan maksiat lisan. Apalagi kita menjelek-jelekan dia, menjelek-jelekan orang yang kita bicarakan di belakang dia gitu. Kemudian maksiat anggota badan yang ketiga, ma'asil aini, yaitu maksiat mata. Wa ma'asil aini mislun nadhari ilan nisa il ajnabiyati wa nadharul aurati wa nadhari lil istikhari ilal muslimi wa nadhari fi baitil muslimi bi ghairi idznihi. Adapun maksiat mata yaitu seperti melihat kepada perempuan ajnabiyah, melihat aurat, melihat dengan merendahkan kepada orang muslim, dan melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya. Jadi maksiat mata yang dimaksud di sini yaitu melihat kepada perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah ini adalah
perempuan yang bukan mahram. Ketika seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang bukan mahram, itu termasuk dalam maksiat mata. Apalagi melihat auratnya, itu maksiat mata plus namanya. Melihat orangnya aja termasuk maksiat mata, apalagi melihat auratnya. Untuk maksiat anggota badan yang keempat, yaitu wa ma'asil udhuni, maksiat telinga. Wa ma'asil udhuni kal istima'i ilal ghibati wa ghairi dzilika minal muharramati. Adapun maksiat telinga yaitu seperti mendengarkan pada gibah dan lain sebagainya dari perbuatan yang haram. Ketika kita mendengarkan gibah, mendengarkan seseorang yang sedang membicarakan orang lain, maka ini termasuk dalam maksiat telinga. Ini maksiat telinga yang dimaksud dalam kitab Ar-Risalah Al-Jamiyah ini. Nah, untuk maksiat anggota badan yang keempat itu ada wa ma'asil udhuni, yaitu maksiat telinga. Wa ma'asil udhuni kal istima'i ilal ghibati wa ghairi dzilika minal muharramati. Nah, adapun maksiat telinga yang dimaksud di sini yaitu seperti mendengarkan gibah dan lain sebagainya dari perbuatan yang haram. Jadi ketika kita mendengarkan orang lain yang sedang gibah, maka itu termaksud dari maksiat telinga. Kemudian yang kelima, ma'asil yadi, yaitu maksiat tangan. Adapun wa ma'asil yadi kata tofifi fil kaili wal wazni wal khiyanati was sariqati wasairil muamalatil muharramati kal qatli wa dzarbi bi ghairi haqqin. Adapun maksiat tangan ialah seperti mengurangi pada takaran dan timbangan, berkhianat, mencuri dan semua muamalah atau pekerjaan yang haram dilakukan, seperti membunuh dan memukul tanpa ada hak atau wewenang. Jadi maksiat tangan yang dimaksud di sini yaitu ketika kita mengurangi takaran dan timbangan. Misalnya takaran dan timbangan, berkhianat, kemudian mencuri, dan ketika kita membunuh dan memukul orang lain tanpa ada hak atau wewenang, itu termasuk maksiat tangan. Kemudian maksiat anggota badan yang ke-6 yaitu ma'asir rijli, yaitu maksiat kaki. Wa ma'asir rijli al-masyu fi si'ayatin bi muslimin aw qatlihi aw ma yadurruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi. Adapun maksiat kaki yaitu seperti berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya, atau perbuatan yang membahayakannya tanpa ada wewenang, dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Nah, jadi maksiat kaki yang dimaksud di sini yaitu ketika ada seseorang yang berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya, itu termasuk maksiat kaki. Dan juga perbuatan yang membahayakan tanpa ada wewenang, itu juga termasuk dalam maksiat kaki. Dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Jadi ketika ingin bermaksud atau berjalan saja, ketika kita memiliki rencana-rencana buruk atau hal-hal buruk, misalnya ketika kita memiliki rencana misalnya si Fulan memiliki rencana untuk membunuh orang lain tanpa ada hak atau wewenang, maka perjalanannya itu termasuk maksiat kaki. Kemudian maksiat anggota badan yang ketujuh yaitu ada ma'asil fajri, yaitu maksiat kelamin. Wa ma'asil fajri kazina wal liwati wal istimna'i bil yadi wa ghairiha mim ma'asil fajri. Adapun maksiat kelamin yaitu seperti zina,
liwat, kemudian istimna dan lain sebagainya dari maksiat farji. Nah, jadi maksiat kelamin itu yang disebutkan di sini ada zina. Nah, zina ini setiap hal yang berhubungan seksual di luar pernikahan yang sah, maka itu termasuk maksiat kelamin. Kita kan juga tahu bahwa zina itu hukumnya nggak boleh dilakukan apalagi bagi orang muslim ataupun muslimah. Kemudian liwat. Nah, liwat ini adalah persetubuhan sesama jenis, misalnya kayak homoseksual itu tidak boleh. Kayak laki-laki sama laki-laki itu dinamakan liwat. Kemudian kalau perempuan sama perempuan itu lesbi kan, itu dinamakan liwat. Nah, hal ini tuh termasuk dalam maksiat kelamin. Nah, kemudian istimna. Ya, istimna ini perangkapan, yaitu perancapan, yaitu mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan, misalnya tangan, untuk mendapatkan kepuasan seks. Nah, ini dinamakan istimna, dan itu termasuk dari maksiat kelamin. Dan semua hal yang berhubungan dengan farji itu adalah termasuk dalam maksiat kelamin. Kemudian maksiat anggota badan yang ke-8, yaitu ma'asil badani, maksiat badan. Wal maksiyatu bikullil badani kal uquqi bil walidaini wal firari minaz-zahfi wa huwa minal kabairi wa ghairi ma dzukira minal muharramati mislu qati'atir rahimi wa dzulmin nasi. Adapun maksiat badan yaitu seperti durhaka kepada kedua orang tua, lari dari peperangan, yaitu termasuk dari dosa besar dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang haram, seperti memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan dan menganiaya manusia. Jadi maksiat badan yang dimaksud di sini yaitu durhaka kepada kedua orang tua, ini termasuk dalam maksiat badan. Kemudian ketika seseorang memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan antara sesama muslim atau orang lain, entah itu saudara, teman, atau siapapun itu juga termasuk dari maksiat badan dan dosa besar baginya untuk melaksanakan hal tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan sih. Mungkin itu tadi bab-bab yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada bab tentang haji, yang mana ada. Sebelum saya mengakhiri video ini, mungkin saya akan menyimpulkan poin-poin pada bab-bab yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang pertama tadi, bab tentang haji, yang mana haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, yang hukumnya wajib bagi orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Begitu juga dengan umroh. Dan juga di dalam haji ini ada 3 amalan tadi ya. Yang pertama ada rukun, kemudian ada wajib, kemudian ada sunnah dalam haji. Nah, untuk rukun haji sendiri itu kan tadi ada 5, yaitu yang pertama ada ihram, terus kemudian yang kedua wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima mencukur rambut atau memotong rambut. Nah, untuk rukun-rukunnya umrah itu sama seperti rukun haji, tapi kecuali wukuf di Arafah. Jadi cuma ada ihram, kemudian yang kedua tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang ketiga sa'i, yang keempat mencukur atau memotong rambut. Nah, untuk
kewajiban dari haji yaitu ihram dari mikot, kemudian menginap pada malam tasyrik. Tadi kan tasyrik udah dijelaskan ya, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian ada melempar jumroh ula, wusta, dan aqobah, dan ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, untuk sunah-sunahnya itu semua hal ibadah kecuali rukun dan kewajiban itu dinamakan sunnah dalam haji atau keutamaan dari haji. Dan juga tadi saya sudah jelaskan mengenai jika kita meninggalkan rukun haji atau salah satu saja rukun dari haji, maka haji kita tidak sah. Meskipun itu kita membayar denda atau dam. Dan ketika kita meninggalkan kewajiban haji itu tetap sah, asalkan kewajiban yang kita tinggalkan itu ada alasan tertentu, ada alasan yang jelas, ada uzur yang jelas, dan kita juga wajib membayar dam atau denda ketika kita meninggalkan kewajiban yang melaksanakan haji. Nah, untuk kesunahannya ini apabila kita tinggalkan itu nggak masalah, tetap sah saja hajinya, akan tetapi kita kan rugi kalau meninggalkan kesunahan dalam haji, keutamaan dalam haji juga. Nah, kemudian tadi bab yang menjaga hati dari maksiat. Nah, menjaga hati dari maksiat itu kayak ragu-ragu dalam Allah, kemudian merasa aman dari ancaman Allah, berputus asa dari kasih sayangnya, kemudian sombong, riya, kemudian hasad, iri kepada sesama muslim yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di bab tentang ketaatan hati. Nah, di ketaatan hati yaitu ada beriman kepada Allah, kemudian yakin, kemudian ada ikhlas, rendah hati, menasihati kepada orang-orang muslim, kemudian dermawan, berbaik sangka, kemudian berterima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian sabar atas segala balak yang Allah berikan kepada kita, misalnya seperti sakit tadi ya, ujian, kemudian hilangnya harta, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bab selanjutnya tadi ada bab maksiat anggota badan. Ada maksiat perut, tadi udah saya jelaskan juga. Kemudian yang kedua ada maksiat lisan, maksiat mata, kemudian maksiat telinga. Yang kelima ada maksiat tangan, yang keenam maksiat kaki, yang ketujuh maksiat kelamin, 8 maksiat badan. Tadi sudah saya jelaskan pada masing-masing bab. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membaca qunut asy-syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, walaka syukru ala ma an'amta bihi wa aulait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bab-bab yang ada di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jam'iyah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin akan saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal mu'inu lima yajibu wa yarda, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.